Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas mohon dipimpin teman-teman untuk berdoa, mengaji, kemudian dilanjutkan dengan membaca As-Salastul. Baik, berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih diucapkan kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Gimana kabarnya anak ibu hari ini setelah liburan semester cukup panjang ya? Ada hampir 2 minggu liburannya? Iya, Bu. Gimana liburannya, menyenangkan? Alhamdulillah, semoga liburan anak-anak ibu bisa menambah pengetahuan baru anak-anak ibu, tidak hanya sekedar liburan yang tanpa manfaat atau anfaedah ya. Oke, pertemuan terakhir kemarin kita berada di kelas berapa? 11 ya. Sekarang anak-anak ibu sudah kelas berapa? 12. Alhamdulillah sudah di kelas 12 ya. Artinya anak-anak ibu sudah berhasil melewati fase-fase yang ada di kelas 11 dan ibu harapkan semoga pembelajaran di kelas 12 hari ini tahun ini akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, gimana kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya, Bu. Yakin? Coba dicek kembali. Ada yang hadir, Bu. Siapa? Taufik. Taufik. Keterangannya izin. Ya. Oke. Taufik sendiri berarti yang tidak hadir ya? Iya, Bu. Anak-anak ibu, hari ini kita belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Silakan Reski. Baik, Bu. Sekarang kita akan belajar tentang asal dan bahasa, Bu. Oke, asal dan bahasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Nah, kira-kira tahu anak-anak Ibu itu gambar apa yang ada di depan? Jeruk dan sabun ya. Nah, kira-kira apa sih hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Bu. Ya, silakan. Jeruk itu asam. Jeruk itu asam. Ya. Deterjen itu deterjen. Asam. Deterjen itu basah. Ya, kimia. Kimia. Kalau jeruk itu bukan kimia. Kimia. Bedanya di situ apa? Asam Asam dan dan basah. pahit. Asam dan pahit. Asam dan pahit. Oke, kira-kira kalian tahu kenapa jeruk itu asam rasanya? Kalau kita lihat dari perbedaan pH-nya di mana? Kalau jeruk pH-nya di bawah 7. Di bawah 7. Kalau pH di bawah 7 artinya? Asam. Kalau di atas 7? Basah. Jadi kalau pH deterjen itu berapa? Kira-kira? Di atas 7. Di atas 7. Sehingga semuanya adalah basah. Basah. Nah, kita akan mempelajari asam dan basa lebih lanjut. Nah, jadi anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan membagi anak-anak ibu ke dalam beberapa kelompok terlebih dahulu. Kelompok pertama, silakan disimak ya. Kelompok pertama itu kelompok Jabir bin Hayyan. Anggotanya itu ada Renasri Wahyudi, Rahman Mustari, dan Khairul Nisa. Apakah hadir semua? Silakan bergabung ke kelompoknya, sudah ibu tentukan. Oke, untuk kelompok kedua yakni kelompok Ibnu Sina. Anggotanya itu ada Muhammad Taufik Misri, Fadilah Hidayati, dan Muhammad Taufik Misri dan Fadilah Hidayati. Oh iya, tidak hadir. Maka Sermina, Fadilah Hidayati dan Sermina. Oke. Untuk kelompok ketiga yakni kelompok Al-Khawarizmi, anggotanya ada Resmi dan Yurida. Nah, jadi silakan duduk berkelompok. Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD. Nah, nanti kelompok Jabir bin Hayyan. Siapa tadi kelompok Jabir bin Hayyan? Oke, nanti itu akan mempelajari mengenai asam basa menurut teori Arrhenius. Nah, silakan silakan lihat video pembelajaran yang telah dikirim di grup. Kemudian kelompok Ibnu Sina tadi siapa? Ya, Fadia dan Sermina. Itu nanti akan membahas mengenai teori asam basa menurut Lewis. Nah, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian kelompok terakhir itu kelompok Al-Khawarizmi. Nanti silakan kelompok Al-Khawarizmi ini menjawab pertanyaan yang ada di
video pembelajaran yang Ibu telah kirimkan di grup. Ada kan? Ada Bu. Oke. Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar terlebih dahulu. Ini kelompok jadi aja tadi ya. Kelompok Ibu Sina. Nah, silakan anak-anak Ibu kumpulkan informasi-informasi mendalam mengenai penugasan yang telah ada di LKPD. Ibu berikan waktu kira-kira 15 menit, apakah cukup? Cukup Bu. Oke, silakan dimulai dari sekarang ya. Jika ada yang diragukan, silakan ditanyakan. Bu, ini saja Bu. Ya. Iya. Ada terjemah. Ini pun nanti ada satu lagu tulisan dan satu lagu tulisan. Masa dicampurkan di kata-kata jadi kan duit kita gunakan kan. Ya, nanti ada yang dilakukan pesan. Apa yang terjadi warnanya apakah seperti cara atau seperti perubahan. Kalau dilakukan biasa bagaimana? Biasanya ya indikator alam itu saat kita gunakan di lakukan asam dia akan semakin cerah. Kalau di lakukan basah dia akan semakin gelap. Nanti silakan dibuktikan ya. Pakai ini juga Bu. Iya, Cukta. Cukta ada satu lagi itu lakukan yang berbeda kan? Ada lagi yang ditanyakan? Dan Ini ada yang ditanyakan? Iya, nanti dijelaskan. Kemudian di sini hasil ini Bapak ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tapi paham ya? Oke. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan saja kepada Ibu, jangan ragu-ragu. Bu, Ya, silakan. Kenapa? Bino menanyakan kepada Ya, kenapa? Iya. Iya. Ini maksudnya ini satu kan jelas, satu doang. Iya, karena Ini asam. Ini satu larutan asam, yang satu larutan asam. Maksudnya dia lebih gelap. oh ya. Terbukti nggak nih gelap ini? Bukti Bu. Nah, yang larutan deterjen mana? Nah, yang larutan cuka, tapi sesuai dengan tadi ya. Jadi silakan jelaskan kepada teman-teman. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Sudah, yakin? LKPD-nya sudah diisi? Sudah Bu. Sudah ya. Oke. Silakan kelompok pertama, kelompok Jabir Rubin Hayat, untuk menjelaskan apa sih hal-hal yang ditemukan selama pembelajaran tadi. Sebelum kelompok pertama menampilkan, silakan disimak baik-baik kelompok pertama apa-apa saja hal-hal yang dijelaskan. Karena nanti Ibu akan tanya. Paham semuanya? Paham, Bu. Kalau perlu silakan disimak apa-apa saja yang disampaikan oleh kelompok pertama. Oke, kepada kelompok pertama dipersilakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teori asam basa menurut Arrhenius. Yang pertama tentang asam yang dikemukakan oleh Arrhenius, yang mana menurut Arrhenius asam adalah zat yang jika dimasukkan ke dalam air dapat menghasilkan ion hidronium atau A+. Contohnya yaitu HCl menghasilkan H+ tambah
hidronium atau H+. Nah, ini adalah ion hidronium tersebut. Contoh selanjutnya adalah H2SO4 menghasilkan 2H+ tambah SO4 2-. Nah, 2-. Nah, untuk ion hidroniumnya adalah ini. Selanjutnya, basa menurut Arrhenius adalah zat yang jika dimasukkan ke dalam air, maka zat tersebut dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Yang mana contohnya adalah sebagai berikut. Silakan disimak ya dan disilakan untuk remaja. Nah, tadi kan dikatakan asam basa menurut Arrhenius ini adalah zat yang dicampurkan di dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Jadi di sini ion hidroksidanya adalah ini. Contoh berikutnya Mg 2 kali menghasilkan Mg 2+ tambah 2 OH-. Nah, ion hidroksidanya adalah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Baik, yang selanjutnya tentukan apakah senyawa berikut merupakan asam atau basa berdasarkan teori Arrhenius dan tuliskan reaksinya. Baik, teman-teman. Yang A itu HBr menghasilkan H+ ditambah Br- itu reaksinya asam. Yang B H2S menghasilkan 2H+ ditambah S2- itu senyawanya asam. Kemudian KOH menghasilkan K+ ditambah OH- itu basa. Dan AlOH 3 kali menghasilkan Al 3+ ditambah 3 OH- itu basa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, selanjutnya yaitu visualisasi dari teori asam basa Arrhenius. Di mana setelah kita ketahui dari teori tadi, di mana untuk teori Arrhenius menyatakan bahwa apabila asam itu dilarutkan ke dalam air, itu dia akan menghasilkan atau akan menghasilkan ion H+. Nah, begitu juga untuk basa. Nah, untuk ketika basa dimasukkan ke dalam air, dia akan terionisasi menjadi ion hidroksida. Dimana untuk visualisasinya kita dari kelompok 1 mengambil untuk visualisasi HCl dengan KOH. HCl untuk asam dan KOH untuk basa. Seperti ini kira-kira. Kalau dia terurai dalam air. Oke, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan mengenai teori asam basa menurut Arrhenius. Paham semuanya? paham. Paham, yakin? Yakin. Kalau gitu Ibu mau nanya
Berarti BF3? BF3 adalah asam akseptornya. Oke, sekarang lagi. Nah, kelompok kedua tadi sudah menyampaikan mengenai teori asam basa menurut Lewis. Anak-anak ibu sudah paham semuanya? Yakin sudah? Sudah. Nah, kalau gitu ibu mau nanya, berdasarkan apa yang dibuat oleh temannya, reaksi yang pertama dulu. Kira-kira antara NH3 dan BF3 siapa yang asam, siapa yang basa menurut teori Lewis? BF3 asam. BF3 asam karena Dia akseptor dari asam. Sedangkan NH3 itu adalah basa karena dia benar apa yang disampaikan oleh temannya Rizky? Benar. Oke, benar. Tadi kelompok 2 menyampaikan bahwasanya PCl3 itu elektron di P akan memberikan satu elektronnya ke P. Apakah benar satu? Dua karena dia merupakan ikatan kovalen koordinasi. Jadi satu pasangan elektron itu hanya berasal dari si P, sedangkan si B ini tidak memiliki pasangan elektron, sehingga untuk bisa berikatan maka dia harus memberikan dua pasang agar bisa berikatan dengan BF3. Nah, oke, kita berikan hapus kepada kelompok 2 sehingga kita kebanyakan lagi. Silakan selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok siapa tadi? Rizky ya. Silakan. Rizky dulu. Baik, kami dari kelompok Al-Khawaris ini akan mempresentasikan hasil kerja beberapa kali. Yang pertama itu mengenai pertanyaan, jelaskan teori asam basa menurut Bronsted teori dan memberikan contohnya. Nah, menurut Bronsted teori, asam adalah spesies atau ion ataupun molekul yang dapat memberikan ion H+, sedangkan basa adalah spesies yang dapat menerima ion H+. Nah, contohnya adalah
seperti apa yang dikatakan berdasarkan asam basa organoleptik, asam itu adalah spesies ion molekul yang dapat memberikan ion H+. Nah, jadi di sini yang berperan sebagai asam adalah HCl. Kenapa? Karena HCl kalau kita lihat pada asam ini memberikan H+nya hidrogen kepada H2O, sehingga H2O yang awalnya memiliki hidrogen 2 menjadi 3H3O+. Kemudian H yang kanan telah diberikan kepada H2O sehingga H hilang menjadi Cl. Sehingga yang berperan sebagai asam di sini adalah Cl dan basanya adalah H2O. Dan kemudian yang menjadi asam konjugasinya H3O+ dan basa konjugasinya adalah Cl. Basa apa? Basa konjugasi. Basa konjugasi. Baik, yang contoh kedua yaitu senyawa dari jadi di sini yang memberikan satu yang memberikan hanya itu ke H2 yang awalnya ini H2O, jadi diberikan satu hanya kepada ini, jadi menghasilkan H3O+. Nah, jadi untuk plusnya itu diberikan kepada H2O. Nah, yang ini merupakan asamnya. Oke, sebelum lanjut mungkin ini panahnya bukan di sini ya. Yang tidak memberikan di sini. Ini tingkatkan atas di sini. Coba dulu. Oh ya. Tidak bingung teman-temannya ya. Jadi H ini diberikan di sini terlebih dahulu sehingga H ini menghasilkan ini. Nah, jadi di sini H plus, di sini diberikan ini H plus diberikan kepada H2O, jadi hasilnya itu H3O plus. Nah, ya untuk menentukan asam basa dan asam konjugasi dan basa konjugasinya, karena yang CH3COOH ini sudah memberikan atom H-nya kepada H2O, berarti CH3COOH ini merupakan asamnya. Dan untuk basa konjugasinya ini. Kenapa dia disebut basa konjugasi? Karena dia melepaskan salah satu unsurnya, yaitu memberikan H plus kepada H2O. Nah, ini merupakan basanya dan ini merupakan asam konjugasinya. Ini itu saja. Dan untuk hasil praktikum tadi, kami sudah melakukan praktikum yang mana ya ini awalnya itu merupakan larutan sabun, larutan deterjen, dan ini merupakan larutan cuka. Nah, jadi pada saat kami menambahkan indikator alami yaitu kunyit, nah jadi hasilnya itu pada larutan deterjen itu gelap warnanya karena dia merupakan basah. Nah, dan untuk larutan cuka itu ketika ditambahkan indikator buatan kunyit yang merupakan kunyit itu warnanya sedikit pudar daripada deterjen tadi karena merupakan cuka itu asam. Mungkin itu saja yang dapat kami tunjukkan. Oke, tadi kelompok ketiga sudah membahas mengenai teori asam basa menurut Bronsted Lordi. Nah, Ibu mau tanya, anak-anak Ibu sudah paham semuanya? Yakin? Nah, Ibu mau tanya, saat deterjen dilarutkan itu dia kan sifatnya basah. Nah, basah menurut Bronsted Lordi apa sih? Spesies yang dapat menerima ion H+. Sedangkan asam? Spesies yang dapat memberikan ion H+.
Nah, silakan berikan aplaus kepada kelompok ini. Kita akan duduk kembali. Ya. Nah, anak-anak ibu, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai asam basa. Ada beberapa teori yang kita bahas. Apa saja? Pertama itu asam basa arhenius, yang kedua asam basa proteinuri, yang ketiga asam basa relis. Oke, yang pertama kita akan membahas asam basa menurut teori Arrhenius. Ada yang masih ingat asam basa menurut teori Arrhenius? Ya, silakan Rahma. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dimasukkan dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion H+. Kemudian, menurut Arrhenius, basa adalah zat yang jika dimasukkan dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan OH-. Oke, teori pertama itu membahas menurut teori Arrhenius. Tadi Arrhenius mengatakan bahwasanya asam apabila dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa akan menghasilkan ion OH-. Benar seperti itu, Yuyun? Yakin? Oke. Berarti anak-anak ibu sudah paham ya mengenai teori asam basa Arrhenius? Sudah, Bu. Oke. Nah, ternyata teori Arrhenius ini memiliki kelemahan. Kelemahan dari teori asam basa Arrhenius adalah tidak bisa menjelaskan sifat asam dan basa pada larutan yang tidak mengandung air, karena tadi dia mengatakan bahwasanya asam itu apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, sedangkan di dalam basa akan menghasilkan ion OH-. Jadi kelemahannya itu dia tidak bisa menjelaskan asam dan basa kalau tidak ada dalam larutan air. Oke, maka untuk memperbarui atau melengkapi teori sebelumnya, ilmuwan baru muncul dengan teori yang kedua, yakni teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ada yang masih ingat apa itu asam basa menurut Bronsted-Lowry? Ya, silakan Sabina. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan akseptor dari pasangan elektron, sedangkan basa merupakan donor elektron yang akan donor dari elektron. Donor dari Ion. bukan elektron ya. Kita masih membahas mengenai teori Bronsted-Lowry. Nah, donor itu apa? Memberikan. Dalam akseptor menerima. Nah, jadi ingat ya, kuncinya di sini menurut Bronsted-Lowry bahwasanya asam merupakan donor proton atau H+, sedangkan basa merupakan akseptor atau yang akan menerima proton atau H+. Nah, ternyata teori Bronsted-Lowry ini juga memiliki kelemahan gitu ya. Kelemahannya apa sih? Nah, kelemahannya teori ini tidak mampu menjelaskan zat-zat yang tidak mengandung atom hidrogen tetapi bersifat asam. Tadi yang dikatakannya apa? Asam merupakan donor proton atau H+. Nah, kelemahannya di sini, kalau tidak ada senyawa yang memiliki proton H+, maka dia tidak bisa menjelaskan kenapa senyawa tersebut bersifat asam atau basa, karena tidak ada proses donor ataupun akseptor dari proton atau H+. Paham? Oke, coba diulangi apa kelemahan dari asam basa Bronsted-Lowry. Tadi katanya paham? Paham atau pahamin? Atau dipaham-pahamin? Tidak ada yang bisa? Ya, silakan Sabina. Jadi kelemahan dari teori Bronsted-Lowry yaitu tidak mampu menjelaskan zat yang tidak mengandung atom hidrogennya, Bu. Jadi tetapi bersifat asam. Tadi menurut Bronsted-Lowry asam itu apa? Asam itu akseptor dari donor proton, Bu. Donor proton. Jadi kalau tidak ada H+-nya maka dia tidak bisa menjelaskan kenapa suatu senyawa itu bersifat asam atau basanya. Oke, jadi paham ya? Teori ketiga kita membahas mengenai asam basa menurut Lewis. Tadi kelompok Elusina yang membahas. Ya, kelompok Elusina, apa yang dimaksud dengan teori asam basa menurut Lewis? Silakan. Jadi asam itu adalah
dengan H+, sedangkan pada teori Lewis ini justru dia yang menerima, bukan sebagai pendonor tapi sebagai akseptor. Nah, teori ini merupakan teori terbaru dari asam basa ya. Teori ini juga memiliki kelebihan dari teori-teori sebelumnya, melengkapi kekurangan-kekurangan dari teori Arrhenius dan teori Bronsted-Lowry. Apa sih kelebihan dari teori Lewis ini? Yang pertama, dia dapat mengklasifikasikan asam dan basa dalam berbagai pelarut. Tadi kan Arrhenius hanya dalam air saja ya, tapi Lewis ini bisa dalam berbagai pelarut dan juga tanpa pelarut, karena dia prinsipnya itu transfer pasangan elektron, ya, bukan transfer ion H+. Yang kedua, kelebihan dari teori Lewis adalah dapat menjelaskan reaksi asam basa tanpa transfer proton. Tadi kalau transfer proton itu teori siapa? Tidak ingat? Apa Bu? Transfer proton itu teori siapa? Bronsted-Lowry. Nah, maka kelemahan dari teori Bronsted-Lowry ini bisa diatasi oleh kelemahan oleh teori Lewis ya. Jadi dia bisa menjelaskan reaksi asam basa tanpa adanya proses transfer proton. Itu kelebihan dari teori Lewis. Yang ketiga, dia ini dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang memiliki elektron bebas seperti yang disampaikan oleh kelompok Ibnu Sinan tadi ya. Contohnya itu senyawanya adalah NH3 ditambah apa tadi? BF3 ya? Ditambah BF3. Nah, di sini kan N elektron valensinya adalah 5. 3 sudah dipakai untuk berikatan dengan H, maka terdapat dua elektron bebas atau satu pasangan elektron bebas. Nah, satu pasangan elektron ini nanti akan diberikan kepada si B, sehingga dia akan berikatan membentuk struktur baru. Jadi NH3 akan berikatan dengan BF3. Di sini siapa yang asam, siapa yang basa menurut Lewis? Yang asam itu Yang asam BF3. Oke. Yang basa berarti NH3. Kenapa? Iya, benar ya apa yang disampaikan oleh temannya. Kenapa di sini dia merupakan asam sedangkan dia menerima pasangan elektron bebas? Ini berbeda dari teori Bronsted-Lowry sebelumnya. Kalau dari teori Bronsted-Lowry itu asam itu justru yang memberikan, tapi di teori Lewis justru asam ini adalah yang menerima. Nah, jadi sudah paham ya mengenai 3 teori dari teori asam basa. Dan kira-kira apa pengetahuan anak ibu yang pengetahuan baru yang anak ibu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan. Ya silakan Rahma. pengetahuan baru yang didapatkan pada hari ini yaitu dari gambar yang telah Ibu tampilkan di awal tadi. Yang pertama itu zero, yang kedua itu deterjen, di mana dari sifat dari bahan tersebut bisa kita lihat dari asam atau basa. Oke, yang lain? Tidak ada pengetahuan baru yang didapat hari ini? Ya silakan Yulida. Ternyata indikator buatan ini bisa digunakan untuk melihat teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Lebih tepatnya menentukan suatu senyawa itu basa atau asam. Oke. Nah, tadi anak-anak ibu sudah belajar mengenai teori asam basa. Ada 3 teori, Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Coba anak-anak ibu simpulkan. Oh ya, silakan Sabina. Baik Bu, jadi pada pertemuan kali ini kita membahas 3 teori asam basa menurut para ilmuwan. Yang pertama teori asam basa Arrhenius, di mana menurut Arrhenius ini asam merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air itu yang menghasilkan ion H+, sedangkan basa itu jika dilarutkan dalam air dia itu akan menghasilkan ion OH-. Sedangkan menurut Bronsted-Lowry asam merupakan donor proton, sedangkan basa
Nah, soal yang pertama. Ada berapakah teori asam basa yang kamu ketahui? Nah, yang kedua, jelaskan asam menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Ya. Soal yang ketiga, jelaskan basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Ibu kasih waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Sudah. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk mengumpulkan jawaban dari teman-temannya beserta KPD yang dikerjakan tadi ya. Terima kasih Rizky. Oke, karena pembelajaran kita sudah berakhir, Ibu ingin menyampaikan bahwasannya minggu depan kita akan membahas mengenai materi larutan penyangga. Jadi anak-anak Ibu silakan cari video pembelajaran bahan ajar atau bahan ajar yang lain mengenai larutan penyangga ini, karena besok kita sebelum memulai pembelajaran akan kuis terlebih dahulu mengenai larutan penyangga. Nah, karena waktu kita juga sudah habis, maka pembelajaran hari ini Ibu tutup. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu permisi dulu ya. Banyak Bu. Ya. Yes. Sudah. Ada apa topik? Padat mimonya. Iya. Ini kayak gini. Sampai mana tuh?